Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Masih dalam pembahasan landasan utama Islam yang kedua, yaitu mengenal agama Islam yang terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Dan kita masih pada pembahasan tingkatan iman yang terdiri dari 6 rukun. Memasuki pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk pokok keimanan yang disepakati oleh ulama Islam. Apabila seorang muslim tidak beriman kepada para malaikat, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Lalu, apa yang harus kita imani kepada para malaikat? Para ulama menjelaskan ada 4 cakupan keimanan kepada malaikat agar benar keimanan kita kepada para malaikat. Yang pertama adalah mengimani keberadaan malaikat. Kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, malaikat itu adalah makhluk yang memiliki wujud. Bukan sekedar kata-kata majaz atau kata kiasan, tapi makhluk yang berwujud, yang hakiki. Kata-kata majaz itu seperti orang berkata, meskipun perkataan ini sepatutnya kita hindari. Hatinya seperti hati malaikat, atau dia adalah malaikat kecilku. Itu namanya kata kiasan, kata majaz. Berarti malaikat nggak benar-benar ada. Yang disebut malaikat hanyalah sifat baik, maka itu tidak benar. Malaikat adalah makhluk yang berwujud, bukan ungkapan untuk sifat baik manusia, bukan. Tapi makhluk yang hakiki, yang memiliki wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita wujud-wujud malaikat dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Di antaranya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan para malaikat dan kekuatan mereka yang sempurna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Anbiya ayat 19-20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan para malaikat yang ada di sisi Allah tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Artinya mereka terus-menerus beribadah. Wala yastahsirun, dan tidak mengenal bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahara,
Mereka pun bertasbih sepanjang malam dan siang. La yafturun, tidak pernah lelah. Jadi ini menunjukkan kepada kita adanya malaikat yang memiliki wujud yang nyata. Yang kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat tercipta dari cahaya dan jin tercipta dari nyala api dan Adam tercipta dari apa yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini menunjukkan keberadaan malaikat sebagaimana keberadaan jin dan manusia. Jadi jemaah sekalian, ini yang pertama, mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk yang hakiki, bukan sekedar kata-kata majaz. Karena memang ada keyakinan sebagian ahli filsafat atau aqlaniyun, orang-orang yang mendahulukan akal daripada dalil syar'i. Mereka tidak percaya adanya malaikat. Mereka bilang malaikat itu hanyalah potensi baik pada diri manusia. Mereka juga nggak percaya adanya setan. Mereka bilang setan itu hanyalah potensi buruk pada diri manusia atau sifat-sifat buruknya. Maka itu bertentangan dengan akidah Islam. Barang siapa tidak mempercayai adanya malaikat sebagai makhluk yang memiliki wujud hanya karena dia tidak melihatnya, maka dia bukan muslim lagi. Islamnya batal berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Karena dia telah meruntuhkan bagian keimanan yang paling penting, yaitu rukun iman yang kedua. Cakupan keimanan kepada malaikat yang kedua adalah mengimani nama-nama malaikat yang dikabarkan kepada kita. Sedangkan yang tidak dikabarkan kepada kita, maka kita imani secara global. Yang dikabarkan kepada kita seperti malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Malik, Mikail, Malakul Maut, malaikat maut. Adapun jamaah sekalian, penamaan Israel itu tidak ada dalil sahih yang menunjukkannya. Kemungkinan berasal dari riwayat Israiliyat yang tidak perlu kita dustakan, tidak juga kita benarkan. Namun dalam Al-Quran disebut beliau sebagai Malakul Maut, malaikat maut. Itulah nama beliau. Maka kita imani nama-nama malaikat ini sebagaimana yang terdapat di dalam dalil syar'i. Sedangkan yang tidak dikabarkan nama-namanya kepada kita, maka kita imani secara global akan keberadaan malaikat tersebut, walau kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Termasuk yang harus kita imani banyaknya jumlah malaikat. Di antara hadis yang menyebutkan tentang banyaknya jumlah malaikat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Neraka jahanam itu
memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita betapa dahsyatnya neraka itu. Memiliki 70.000 tali kekang, setiap satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini satu hadis yang menggambarkan banyaknya malaikat. Ini baru yang menarik neraka. Hadis yang lainnya yang menunjukkan banyaknya malaikat diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Di antaranya yang terjadi, kata beliau, Rufi Ali al-Baitul Ma'mur. Ditampakkan kepadaku al-Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat yang ada di langit. Fasa'altu Jibril faqal, aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, maka beliau menjelaskan, hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yaumin 70 alfa malakin. Ini adalah al-baitul ma'mur. Padanya setiap hari 70.000 malaikat melakukan sholat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Kalau 70.000 ini keluar dari masjid tersebut, sudah selesai sholat, mereka tidak akan pernah kembali padanya. Itu adalah kali terakhir mereka datang ke situ. Bayangkan banyaknya jumlah malaikat. 70.000 dikali setiap hari. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya yang menunjukkan banyaknya malaikat diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi idz qala lahum hal tasma'una ma asma'. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, maka beliau berkata kepada mereka, apakah kalian mendengarkan apa yang aku dengar? Qalu, maka para sahabat menjawab, ma nasma'u min syai'in ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tidak mendengarkan apapun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la asma'u atitas sama'i. Sungguh benar-benar aku sedang mendengarkan jeritan langit. Wa ma tulamu anta itta, dan tidak tercela baginya untuk menjerit. Wa ma fiha maudhi'u qadamin illa wa alaihi malakun imma sajidun wa imma qa'imun. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sejarak satu kaki kecuali di atas langit itu ada satu malaikat. Apakah sedang beribadah dengan bersujud atau sedang sholat dalam keadaan berdiri? Masing-masing beribadah. Artinya sangat padat sekali jumlah malaikat yang ada di langit. Dan luasnya langit itu luar biasa. Kita tidak akan sanggup menghitung betapa luasnya langit. Jadi sangat padat malaikat yang ada di langit dan semua sibuk dengan ibadah masing-masing. Cakupan keimanan yang ketiga kepada para malaikat adalah mengimani sifat-sifat mereka, termasuk sifat khalqiyah,
bentuk tubuh yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh di surat Fatir ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Mereka memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini di antara sifat malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk. Artinya ukuran beliau sangat besar. Tatkala dilihat oleh Nabi Muhammad SAW sampai menutupi ufuk. Dan tidak diragukan lagi, kekuatan malaikat luar biasa. Dalam kisah Nabi SAW berdakwah ke Taif, beliau disakiti oleh penduduk Taif. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan, andai beliau mau, untuk memerintahkan malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal, untuk mengangkat 2 gunung yang ada di situ dan dilemparkan kepada penduduk Taif. Bayangkan kuatnya malaikat. 2 gunung besar bisa diangkat oleh 1 malaikat saja. Dan itu bukan pembatasan kekuatannya. Begitu pula ayat-ayat dan hadis yang menggambarkan kecepatan malaikat. Seperti dalam peristiwa Lailatul Qadar. Malaikat turun dalam semalam dari langit ke bumi. Kemudian kembali lagi ke langit di pagi harinya. Ini menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena jarak dari bumi sampai ke langit itu 500 tahun perjalanan. Pergi pulang berarti 1000 tahun perjalanan. Sebagaimana disebutkan di surat As-Sajdah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik lagi kepada Allah dalam 1 hari yang ukurannya alfa sanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun dalam hitungan kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita jarak tempuh dari langit pertama ke bumi 500 tahun. Balik lagi 500 tahun. Tapi malaikat menempuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Termasuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad SAW bukan sekedar sampai ke langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan jarak Sidratul Muntaha itulah yang disebut pada surat Al-Ma'arij. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. 1 hari yang ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Sebagian ulama menafsirkan maksud ayat ini adalah jarak dari bumi
ke Sidratul Muntaha. Namun malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam satu malam pergi pulang. Bayangkan sayapnya saja 600 menutupi ufuk. Artinya kekuatan malaikat luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Malaikat adalah makhluk yang perkasa. Bersamaan dengan itu, mereka pun adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk yang tunduk patuh kepada Allah. Di surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah menyebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, serta mereka selalu melakukan apa yang Allah suruh kepada mereka, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, dalil yang menjelaskan tentang sifat fisik malaikat, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh." Aku telah diizinkan untuk menyampaikan tentang satu malaikat dari para malaikat Allah yang memikul arsh. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati amin. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Jadi bayangkan besarnya malaikat pemikul arsh. Jarak dari telinganya sampai ke bahunya, bukan sampai ke tangannya atau perutnya atau sampai ke kakinya, baru sampai ke bahunya. 700 tahun perjalanan. Dan jumlah mereka ada 8. Jadi bayangkan besarnya arsh kalau begitu. Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Ini jemaah sekalian di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat fisik malaikat yang harus kita imani. Dan kita nggak mungkin tahu tentang sifat-sifat fisik ini kecuali ada dalil. Karena kita nggak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Bahkan para jin pun nggak bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Maka malaikat termasuk alamun ghaibi, makhluk gaib, sehingga kita nggak bisa melihat mereka. Kita hanya bisa mengetahui melalui dalil syar'i. Dan tidak boleh kita mensifatkan malaikat tanpa berdasarkan dalil. Ini adalah pintu kesesatan. Kalau seseorang mensifatkan malaikat tanpa dalil. Dan juga yang harus kita imani, disebutkan dalam banyak dalil, malaikat bisa saja berubah bentuk menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada malaikat Jibril alaihi salam, yang sering kita baca hadisnya dalam riwayat Muslim, juga disebutkan pada hadis arba'in yang kedua. Sehingga hadis itu juga diistilahkan ulama dengan hadis Jibril. Beliau datang kepada para sahabat yang sedang bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak nampak padanya bekas melakukan perjalanan jauh. Sebagaimana juga beliau datang kepada Maryam dalam bentuk manusia sempurna. Begitu pula para malaikat yang Allah utus untuk menghancurkan kaum Lut, mereka dalam bentuk manusia sempat datang terlebih dahulu berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihima afdhalus salati wassalam. Begitu pula kisah 3 orang
Bani Israel yang diuji oleh Allah. Si buta, si botak, dan yang punya penyakit kulit. Maka malaikat mendatangi mereka saat mereka sudah sembuh, sudah kaya raya, dalam rupa mereka yang dulu. Kepada mantan si buta, malaikat datang seperti orang buta. Demikian seterusnya. Maka ini pun harus kita imani. Tapi kalau ketemu orang yang baru kita kenal, jangan bilang jangan-jangan ini malaikat. Itu kita nggak bisa tahu kecuali berdasarkan dalil. Baik, ini yang ketiga. Cakupan keimanan kepada malaikat. Yang keempat adalah mengimani tugas-tugas mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dikabarkan kepada kita, maka kita imani secara global bahwa mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka terus beribadah sepanjang malam dan siang. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka terus bertasbih, beribadah kepada Allah sepanjang malam dan siang. Tidak pernah merasa letih. Surat Al-Anbiya ayat ke-20. Seluruh malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada Allah. Tidak melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Namun ada dalil-dalil yang mengabarkan kepada kita malaikat yang memiliki tugas-tugas khusus. Maka ini kita imani secara terperinci. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, ada malaikat khusus yang memikul arsy. Juga disebutkan di surat Al-Haqqah ayat ke-17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu ada 8 malaikat. Begitu pula malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Jumlah mereka ada 19. Kata para ulama, penyebutan 19 ini maksudnya mereka adalah para pemimpinnya. Ada 19. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-30. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada 19 malaikat. Dan mereka disebut Az-Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ada 19 malaikat. Pemimpin mereka adalah malaikat Malik. Disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka itu berseru, wahai Malik, hendaklah Rabbmu membinasakan saja kami. Jadi awalnya mereka minta dikeluarkan dari neraka agar dikasih kesempatan hidup. Ternyata nggak pernah dikabulkan. Maka mereka pun sudah berputus asa, sehingga mereka minta dimatikan saja. Mereka menyebut, ya Malik, wahai Malik, tolong Rabbmu membinasakan saja kami. Qala innakum makithun. Malaikat Malik menjawab, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini selama-lamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, ketika mereka meminta kepada malaikat Malik untuk disampaikan kepada Allah agar mereka dihabisi saja, malaikat Malik hanya diam. Lalu akhirnya beliau menjawab 1000 tahun kemudian, kalian akan tetap tinggal di sini. Begitu pula para malaikat yang ditugaskan Allah menjaga anak Adam. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap anak Adam itu memiliki
para penjaga berada di depannya dan di belakangnya, menjaganya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula malaikat pencatat amalan. Allah sebutkan di surat Qaf, "Anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Di kanan dan kirinya ada malaikat yang duduk. Tidaklah ada satu ucapan yang dia katakan kecuali di sisinya ada raqib atid. Raqib artinya yang mengawasi, atid artinya yang mencatat. Sehingga para ulama mengatakan ini sebenarnya bukan nama tapi sifat. Sifat dua malaikat tersebut. Keduanya mengawasi dan mencatat. Dan mereka juga disebut dengan para malaikat yang mulia. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian ada malaikat yang menjaga amalan-amalan kalian. Maksudnya mengumpulkannya, menuliskannya. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang menulis amalan-amalan kalian. Begitu pula malaikat yang ditugaskan untuk mendatangi setiap ibu hamil di usia 4 bulan kehamilannya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mencapai usia 4 bulan kehamilan seorang ibu, "Tsumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada beliau, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'idun. Tulislah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan apakah celaka atau bahagia. Maksudnya apakah dia penghuni neraka atau penghuni surga. Sudah ditetapkan, sudah ditulis. Tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh padanya. Malaikat itu juga yang ditugaskan Allah meniupkan ruh padanya kepada setiap ibu hamil di usia 4 bulan. Begitu pula malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Dan malaikat maut ini memiliki para pembantu. Oleh karena itu di surat Al-An'am ayat ke-61 Allah menyebut, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai apabila kematian mendatangi seorang dari kalian, para utusan kami mewafatkannya dan mereka tidak menyia-nyiakan tugasnya. Jadi disebut di situ para utusan malaikat dalam bentuk jamak. Kata para ulama, mereka adalah malaikat-malaikat yang membantu malakul maut. Sedangkan malakul maut itu hanya satu. Disebutkan di surat As-Sajdah ayat ke-11, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malakul maut, malaikat maut yang ditugaskan kepada kalian akan mewafatkan kalian, kemudian kepada Rabb kalian maka kalian akan dikembalikan. Dan tentu malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan untuk mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga di antara tugas malaikat Jibril, beliau turun bersama malaikat dalam jumlah yang sangat banyak setiap tahun. Kapan itu? Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat dan ruh turun di malam itu dengan izin Rabb mereka untuk menetapkan segala urusan. Ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril alaihi salam untuk menetapkan takdir tahunan. Begitu pula malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala.
Dan para ulama menyebutkan tidak ada nas yang sahih tentang ini, tapi adanya ijma ulama. Nama beliau memang Israfil. Mungkin terakhir, hadis yang berbicara tentang malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana idza sami'a sautar ra'd qala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila mendengarkan suara petir, maka beliau berkata, Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah yang petir itu bertasbih kepadanya. Qala, lalu beliau berkata, Inna ra'da malakun. Sesungguhnya petir itu malaikat. Yan'iku bil ghaidh kama yan'iku ra'i bi ghanamihi. Dia mengatur hujan seperti seorang pengembala menggembalakan kambingnya. Ini dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayatnya sahih, terdapat dalam riwayat Al-Bukhari pada kitab Al-Adabul Mufrad. Dan meskipun ini ucapan sahabat, tapi ucapan seperti ini tidak mungkin beliau katakan kecuali berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut marfu hukman, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukumnya. Hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Akbalat Yahudun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu mereka berkata, Akhbirna ma hadzal ra'd. Kabarkan kepada kami apa petir itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malakun min malaikatillahi muwakkalun bis sahab. Dia adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mengatur awan. Biyadihi mikhraqun min narin. Di tangannya ada cambuk api. Yazjaru bihi sahab. Yang dengannya dia menggiring awan. Yasuquhu haitsu amarahullah. Ia membawa awan tersebut kemana saja Allah perintahkan kepadanya. Qalu, orang-orang Yahudi itu pun bertanya lagi, Fama hadha sautul ladzi nasma'? Lalu, apa suara yang kita dengarkan ini? Yaitu suara yang menggelegar di langit. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sautuhu, itu suaranya. Qalu, maka orang-orang Yahudi berkata, Sadaqta, engkau benar. Inilah jemaah sekalian, di antara dalil-dalil yang menjelaskan beberapa tugas-tugas malaikat yang harus kita imani sebagaimana yang kita baca atau kita dengarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir, ada 3 buah yang agung yang akan kita dapatkan apabila kita benar-benar beriman kepada para malaikat seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah kita semakin yakin terhadap keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat adalah makhluk-makhluk yang perkasa, yang besar, yang agung, yang mulia, yang kuat. Maka pastilah yang menciptakan mereka, yang memberikan kekuatan kepada mereka, yang menguasai mereka adalah yang maha besar, yang maha kuat, lagi maha perkasa. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu Allah tugaskan untuk kemaslahatan kita. Dan maslahat yang paling besar pada malaikat yang mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Begitu pula untuk kebutuhan kita, makan dan minum. Yang dari air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman untuk kita. Begitu pula tadi sudah kita sebutkan malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita, dan seterusnya. Maka ini mengharuskan kita bersyukur kepada Allah. Malaikat-malaikat itu Allah tugaskan untuk kemaslahatan kita. Dan yang ketiga, termasuk ibadah adalah kita mencintai para malaikat. Termasuk ibadah kita mencintai para malaikat. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah, yang tidak pernah berbuat maksiat, makhluk-makhluk yang baik semuanya. Maka mencintai mereka termasuk cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulannya jemaah sekalian, pokok utamanya adalah kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat-malaikat yang perkasa pun tunduk kepada Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik darinya, kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah, para malaikat itu tidak berhak disembah, dan kalau begitu juga makhluk-makhluk yang lainnya lebih tidak layak untuk disembah. Kenapa? Karena dibandingkan dengan malaikat, makhluk-makhluk yang lain kekuatannya nggak ada apa-apanya. Gunung saja 2 bisa diangkat oleh 1 malaikat. Seluruh makhluk yang lain tidak ada apa-apanya dari segi kekuatan dibandingkan malaikat. Tapi ternyata malaikat adalah makhluk yang takut serta tunduk patuh kepada Allah. Kalau begitu, mereka tidak berhak disembah, maka makhluk selain mereka lebih tidak berhak untuk disembah. Maka kita pun paham, yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Ini puncak pelajaran yang bisa kita petik dari keimanan kepada para malaikat, yaitu kita selalu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.